Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan minggu ini untuk Eskul Komputer ya, Pak Ahmad akan menemani kalian untuk belajar yang namanya membuat daftar isi dengan menggunakan format tabs, yang dimana nanti kita akan lihat ya seperti apa. Kenapa kita akan belajar tentang buat daftar isi dengan format atau dengan menggunakan fitur tabs? Karena pada minggu sebelumnya Pak Ahmad sudah menjelaskan tentang menu bar home dan segala icon-icon yang ada di dalam menu bar home ya. Jadi karena itu kita praktekkan hari ini untuk apa saja sih yang bisa dibuat dari menu bar home ini. Hanya menu bar home ya, tidak ke menu bar insert, desain dan sebagainya. Kita hanya fokus ke menu bar home saja. Oke, tidak usah berlama-lama. Silakan nanti kalian ikuti di rumah ya. Ikuti di rumah dengan baik, dengan rapi supaya kalian bisa ya. Oke, yang pertama-tama kita akan rubah dulu semuanya fontnya menjadi Times Roman ya. Atau kalian bisa klik di sini nih, Times New Roman ya. Formatnya menjadi 12 saja. Nah, pertama-tama kalian atur ini dulu ya, supaya kita sama tulisannya. Oke, yang kedua kita buat daftar biografi misalkan ya. Kita boleh daftar biografi atau daftar isi ya. Kamu tahu nggak daftar isi itu apa? Biasanya kalian itu punya buku kan, pasti di depannya itu halaman depan itu pasti ada yang namanya daftar isi ya. Kita buat daftar isi aja, daftar isi misalkan ya. Oke, kita enter dulu, nanti kita rapikannya nanti. Yang pertama itu misalkan kita buat A ya. Kedua A itu ada yang namanya bab 1, misalkan tentang apa ya, tentang apa ya, buku misalkan bab 1 pendahuluan aja deh, gitu aja ya, pendahuluan misalkan ya. Di dalam buku kalian misalkan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kita tulis dengan isi ya. Bab 3 kita tulis dengan penutup. Bab 2 kita isi dengan ini aja, teori biar enak ya. Ini metode misalkan ya. Terus yang ketiga itu misalkan bab 4 penutup misalkan ya. Dan isi ini hanya contoh saja ya. Nanti kalian mau buat daftar isi aja apa aja boleh ya. Misalkan kalian mau nulis buku suatu saat nanti, nah dari daftar isi menggunakan tabs seperti ini nanti kita coba ya. Oke, sekarang kita cukup segini aja, kita buat segini dulu ya. Kemudian ininya kita blok ya. Kita kasih jangan ini aja. Ini kita blok, lalu kita pindahkan ke center ya. Ini nih center atau ya, bisa klik ini atau bisa menggunakan Ctrl E ya, Ctrl E ya. Nah, seperti ini. Kemudian di menu bar home juga ada yang namanya bold ya, jangan lupa. Kita bisa klik icon bold atau dengan menekan tombol di keyboard yaitu Ctrl B ya, seperti ini ya. Oke, nah
Cara penggunaan tabs-nya itu seperti apa, Pak? Cara otomatisnya. Oke, yang pertama, kalian harus perhatikan di sini dulu nih. Ini kan gambarnya seperti ini nih, atau logonya seperti ini ya. Terserah kalian menyebutnya logo atau mau menyebutnya icon atau apa gitu ya. Kita lihat ini kan seperti huruf L ya. Oke, nah pertama-tama kita blok dulu ini. Nah, kemudian kita masuk ke yang namanya klik paragraf. Itu kita masih di menu home ya. Kita masih di menu home, yaitu di paragraf kita akan diklik. Nah, ini ada tanda panah nih. Ya, makanya Kak Ahmad minta kalian tuh rubah Microsoft kalian yang di bawah 2013 ke 2013 atau minimal 2013 ke atas ya. 2016 sama aja, 2019 sama aja. Kita klik panah di paragraf sini, klik. Nah, pindahkan dulu ke sini ya, biar kalian terlihat. Oke. Nah, di menu paragraf ini ada yang namanya line and page breaks, ada indent and spacing. Nah, ini indent and spacing ini kalian bisa mengatur jaraknya di sini nih, ya. Mengatur jaraknya, misalkan 1, line, ya. Jadi nanti di sini nanti dia akan agak renggang di sini, kita lihat nanti oke-nya ya. Kita oke dulu aja. Nah, ini agak renggang kan? Nah, ini juga agak renggang ini bisa diakses di sini ya. Bisa diakses di line and paragraph spacing ya. Nah, ya kan? Sama aja kan? Nah, ini cara apa ya? Ini berkata itu tampilan sederhananya ya. Tampilan yang rinciannya itu ada di paragraf sini ya. Oke. Kita lanjut ke menu tabs dulu ya. Cara membuat tabs dengan menggunakan titik-titik otomatis ya. Jadi kalian tidak usah nulis. Misalkan biasanya di tab terisi kan ada kalian tulis begini nih. Ya, misalkan 12 misalkan gitu ya. Nanti kalau misalkan kalian pakai titik manual nanti satu capek, kedua tidak akan rapi ya. Oke, kita blok lagi. Kita masuk ke paragraf. Nah, ingat ya, paragrafnya bukan diklik paragraf ini ya, tapi diklik panah yang di samping paragraf. Bukan panah ini. Kalau ini panah untuk font ya. Ini nih, paragraf ya. Kita klik. Nanti juga ada muncul kok di sini. Ya. Kemudian kita akan melihat itu di sini tabs ya, menu tabs ya, atau tombol tabs ya. Kalian klik. Oke. Kemudian kita tulis 13. Kenapa 13? Biasanya daftar isi itu boleh 13, boleh 14 ya. Titik-titiknya ya. Sampai ke 13 ini ya, di rulernya ya. Kita tulis 13. Nah, oke. Kemudian kalian bisa memilih yang otomatis itu titik-titik atau strip-strip atau underscore ya. Tapi biasanya di daftar isi itu kita akan menggunakan titik-titik. Maka oleh karena itu kita klik angka 2. Nah, jika sudah seperti ini, kalian lakukan set. Kita klik ya. Nah, maka dia akan tersimpan ya. Nah, oleh karena itu lanjut dengan selanjutnya yaitu klik OK. Nah, maka dia akan muncul L seperti ini. Nah, betul tidak? Nah, tepat di angka 13. Nah, kita lihat ya. Kita arahkan kursor ke sini. Nah, supaya muncul titiknya secara otomatis bagaimana Pak dengan penggunaan tabs ini? Nah, lihat di keyboard kalian ada yang namanya tombol tab ya. TAB, kalian klik. Nah, oke. Maka dia akan muncul secara otomatis ya. Kemudian di yang kedua juga kalian tab lagi, ketiga tab lagi, dan keempat tab lagi. Nah, ya. Kemudian misalkan di bab 1 ini masih ada yang namanya subjudul. Ini kan kita namakan judul ya. Ini kita namakan judul. Nanti kalau misalkan kita ada subjudul, kita enter. Nah, di sini kan kita menggunakan yang namanya numbering ya. Numbering ya. Kita menggunakan numberingnya itu menggunakan ABC ya. Nah, ketika ada subjudul, oleh karena itu pasti kita akan menggunakan yang namanya multiple apa? Multiple list ya. Nah, caranya bagaimana? Tidak usah diklik ini lagi. Nah, karena kita udah seperti ini, kalian melakukan tab lagi di
keyboard kalian. Klik tombol tab. Nah, maka dia akan berubah ya. Nah, karena A-nya kecil, misalkan kalian pengen ini menjadi angka 1 gitu ya. Kita tulis di sini. Kita blok dulu. Kita ganti ininya, klik tanda panah di numberingnya menjadi angka 1. Nah, seperti ini ya. Kita geser ya biar rapih. Nah, misalkan di sub ini ada yang namanya misalkan di sini misalkan ada yang namanya latar belakang. Nah, oke. Nah, ini kan ada hurufnya yang gede, ada yang kecil. Nah, Pak Ahmad pengen ini huruf B ini juga besar. Nah, caranya bagaimana? Kita blok saja semuanya. Kalian pilih di sini. Ya, nah, kalian pilih misalkan capital is word ya. Klik. Nah, dia akan otomatis semuanya. Nah, kalau misalkan pendahuluan juga ini kita akan pengen hurufnya kecil semua atau P-nya hanya besar sama seperti ini bisa ya. Jadi tidak usah dihapus semua ya, tinggal klik di sini. Ya, di change case, klik capitalize is word. Nah, dia akan berubah ya. Atau bisa kalian menekan shift di tombol kalian, keyboardnya shift-nya ditekan kemudian F3. Maka dia akan berubah. Ini cara cepatnya ya. Atau cara sederhana ada di menu bar home juga di change case-nya. Untuk kali ini kita akan mempergunakan menu bar home ya. Pak Ahmad ingatkan kembali, kita masih hanya menggunakan menu bar dan ikon-ikon yang ada di menu bar home. Oke. Selanjutnya, ini kan belum ada titik-titiknya. Nah, kita menggunakan tab lagi di keyboard kalian. Nah, maka akan sama rata ya di sininya ya. Kemudian yang kedua, misalkan habis latar belakang itu ada lagi misalkan rumusan masalah, misalkan rumusan permasalahan, misalkan kalian boleh ganti apa aja nanti ya. Klik. Nah, tab lagi dan akan jadi rapi ya. Sama yang kedua juga, misalkan di teori itu ada subjudul lagi, kita enter. Nah, ini kan menjadi C, kita menggunakan tab lagi ya. Nah, maka dia akan berubah otomatis. Nah, ini gimana Pak cara ngerapinya? Kalian tinggal arahkan ini aja, klik dan tahan, arahkan ke sini. Nah, ini juga masih di sini. Nah, ini juga kita geser, kita samain, klik, tahan dan kita samain di sini. Samain dengan atasnya ya. Nah, oke. Misalkan di teori ada teori A. Misalkan teori A, teori Budi misalkan. Teori Budi. Nah, oke, kita tab lagi. Nah, oke. Yang kedua, misalkan ada teori Andi misalkan ya. Kemudian kita klik lagi tabnya supaya apa? Langsung otomatis. Nah, gitu ya. Metodenya juga sama ya. Kita tinggal menggunakan tab lagi. Nah. Oke. Untuk memindahkan ini ke sini tadi dengan cara ini. Nah, kalau menggunakan keyboard atau yang ada di tombol di keyboard, itu kalian bisa menekan tombol CTRL dengan shift-nya ditahan, kemudian ditambahkan dengan M. Ya, yaitu CTRL plus shift plus M untuk merubah ini ya. Ya. Untuk mengarahkan ke kanan bisa CTRL M. Nah, gitu ya. Oke. Cukup dimengerti ya. Nah, untuk metode ini misalkan kita tulis dengan metode A. Kita tab lagi. Kemudian metode B. Nah, kita tab lagi. Nah, cukup ya. Dan seterusnya kalau kalian ingin menambahkan lagi silahkan ya. Untuk latihan tidak apa-apa. Nah, selanjutnya, misalkan kalian ini kita bold ya, misalkan bold. Nah, atau tidak usah deh, begini aja. Nah, ini kan belum ada angka halamannya nih ya. Oleh karena itu, supaya lebih rapi, jangan langsung ditulis begini. Jangan ya.
kita tulis biar rapi, itu kita ganti di sininya menjadi, kita klik ya, klik. Nah, ganti lagi. Nah, sampai bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita blok ya. Kita blok. Nah, udah di blok, ini kan huruf L-nya di angka 13 ya tadi nih, yang kebalikan dari ini ya. Nah, kita klik di angka 14. Nah, klik di sini akan jadi angka 14. Nah, ini kan sudah rapi nih ya. Ini kita kembalikan lagi seperti semula. Nah, seperti ini. Kemudian klik di sini. Nah, untuk pindah ke sininya itu dengan menggunakan tab lagi, tetapi tabnya tidak menggunakan titik-titik ya, kita tulis ya, tab. Nah, oke. Kita tulis halaman 1 ya. Kemudian ini tab lagi halaman 1, tab lagi halaman 2 misalkan. Terus yang sini kita tab lagi halaman 3, tab lagi halaman 4. 3 dulu, ini tab lagi halaman 4. Ini kita tab lagi halaman 5, tab lagi halaman 5, tab lagi halaman 6, tab lagi halaman 7. Nah, dapat kita lihat di sini, ini rapi kan ya. Jadi semuanya lurus ya. Tidak ada yang mencong-mencong ya. Karena apa? Karena ini sudah dibuat otomatis oleh format tabs tadi ya. Nah, untuk caranya ya, cara menggunakan halaman otomatis untuk membuat daftar isi itu sebenarnya ada lagi caranya ya. Nanti kita akan bahas di lain waktu. Karena apa? Kalau kita ingin menggunakan halaman langsung mengisi secara otomatis, kita harus membuat di bawahnya ini, file-file yang di bawahnya ini harus ada, yaitu dengan menggunakan heading. Nah, dengan menggunakan ini tetap di menu bar home juga dengan menggunakan heading. Nah, Pak Ahmad akan jelaskan tentang heading secara sekilas saja ya. Misalkan daftar isi di sini ya. Daftar isi ini kita akan menggunakan heading 1. Kenapa daftar heading 1? Nah, karena dia adalah judul ya. Kemudian ini bab 2, heading 2. Nah, seperti itu ya. Nanti ini hanya penjelasan saja ya. Penjelasan singkat. Heading 1 dan heading 2 itu bisa digunakan oleh judul ya. Ini quotes untuk kata-kata yang ingin diambil dari sekian banyak buku misalkan ya. Jadi quote-quote-nya aja, atau quotes kan kata-kata yang penting gitu ya. Nah, Pak Ahmad akan menjelaskan secara singkat aja yang tadi Pak Ahmad jelaskan ini ya, heading ya. Karena ini cukup panjang penjelasannya, jadi kita tidak akan bahas kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang membuat daftar isi dengan menggunakan format tabs saja. Nah, jika ingin kalian warnai, silahkan warnai kemarin seperti yang Pak Ahmad jelaskan. Untuk mewarnai bisa kalian warnai di sini. Untuk huruf ya, untuk stabilo bisa di sini, dan untuk latar belakang bisa kalian warnai di shading ya. Oke. Paham ya untuk membuat tabs seperti ini? Silahkan dipraktekkan di rumah ya. Kalau ada pertanyaan boleh diwapri Pak Ahmad. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin materi kita untuk minggu ini cukup sekian dulu ya. Sekian dari Pak Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.